kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kirani Niken Permata. Nama saya Putri Arianti. Nama saya Jela Rahma Aulia. Nama saya Najifati Ahmad. Nama saya Aswi Jaminansia. Oke, baik, saya akan menjelaskan di bagian yang pertama. Program C++ di atas merupakan bagian dari program kasir sederhana yang digunakan untuk menampilkan daftar menu, makanan, dan minuman di kedai Najib. Program ini dibuat agar pengguna dapat melihat menu beserta harga dengan tampilan yang rapi sebelum melakukan pemesanan. Pada bagian awal program terdapat beberapa library yang digunakan. Library IOStream berfungsi untuk menampilkan teks ke layar dan menerima input dari pengguna. Library IOManip digunakan untuk mengatur tampilan agar teks terlihat rapi dan sejajar, seperti pengaturan lebar, kolom, dan perataan teks. Library String digunakan untuk menyimpan data berupa teks seperti nama menu. Penulisan using namespace (std) bertujuan agar penulisan kode menjadi lebih sederhana tanpa harus menambahkan std di setiap perintah. Selanjutnya, program masuk ke fungsi utama yaitu main. Fungsi ini merupakan titik awal dijalankan program C++. Semua perintah yang ada di dalam fungsi ini akan dieksekusi oleh komputer secara berurutan. Di dalam fungsi main, program mendeklarasikan beberapa variabel. Variabel pilihan digunakan untuk menyimpan nomor menu yang dipilih oleh pengguna. Variabel jumlah digunakan untuk menyimpan jumlah pesanan. Variabel ulang bertipe karakter yang biasanya digunakan untuk menentukan apakah pengguna ingin memesan kembali atau tidak. Variabel total digunakan untuk menyimpan total harga pesanan dan nilainya diawali dengan 0. Variabel diskon digunakan untuk menyimpan potongan harga jika ada. Variabel bayar digunakan untuk menyimpan jumlah uang yang harus dibayarkan setelah diskon. Variabel name menu bertipe string digunakan untuk menyimpan nama menu yang dipilih, sedangkan variabel harga digunakan untuk menyimpan harga dari menu tersebut. Program kemudian menggunakan perulangan do while. Perulangan ini memastikan bahwa menu akan ditampilkan setidaknya 1 kali. Biasanya perulangan ini digunakan agar pengguna dapat kembali memesan makanan tanpa harus menjalankan ulang program dari awal. Di dalam perulangan tersebut, program menampilkan judul menu, yaitu menu makanan kedai Najib, yang dihiasi dengan garis pembatas atas dan bawah. Garis-garis ini bertujuan agar tampilan menu terlihat lebih menarik dan mudah dibaca. Setelah itu, program menampilkan header table yang terdiri dari kolom nomor, nama menu, dan harga. Fungsi stew digunakan untuk mengatur lebar setiap kolom, sedangkan left digunakan agar tulisan rata kiri. Dengan cara ini, tampilan menu menjadi rapi seperti tabel. Selanjutnya, program menampilkan daftar menu makanan dan minuman yang tersedia. Menu tersebut terdiri dari nasi goreng dengan harga Rp18.000, mie goreng dengan harga Rp15.000, ayam bakar dengan harga Rp20.000, sate ayam dengan harga Rp22.000, dan es teh dengan harga Rp5.000. Setiap menu ditampilkan dengan nomor, nama, menu, dan harga yang tersusun sejajar berkat penggunaan STW. Secara keseluruhan, potongan kode ini berfungsi untuk menampilkan daftar menu, makanan, dan minuman dalam bentuk tabel yang rapi. Kode ini biasanya menjadi bagian awal dari program kasir yang selanjutnya dapat dikembangkan dengan fitur pemilihan menu, perhitungan total harga, pemberian diskon, dan proses pembayaran. Program ini sangat cocok digunakan sebagai latihan dasar dalam pemrograman C++ untuk memahami input, output, penggunaan variabel, perulangan, dan pengaturan format yang ditampilkan. Terima kasih. Lanjut, ada code pilihan menu 1-5 dan cin pilihan. Code itu adalah output. Nah, jadi si code ini tugasnya nampilin tulisan di layar buat nanya ke pembeli, dan juga cin. Cin ini adalah input. Si cin ini tugasnya buat nangkep jawaban atau angka yang diketik, lalu disimpan di pilihan. Lanjut ada if. Nah, jadi program ini buat ngecek atau ngevalidasi apakah angka yang diketik benar antara 1-5. Kalau misalnya ngetik angka 0 atau 10, maka program ini lompat balik ke atas buat nanya ulang. Jadi kode di bawahnya nggak bakal dijalanin. Lanjut ada code masukkan jumlah pesanan. Jadi program ini input tahap kedua. Setelah nomor menunya benar, program nanya lagi mau beli berapa porsi, lalu jawaban disimpan.
Lanjut ada switch. Program ini tuh misal kayak saklar otomatis. Begitu dia tahu isi angka di dalam pilihan, dia bakalan langsung lompat ke jalur yang sesuai. Terus ada case 1 sampai case 5. Misalnya kamu milih case 1, maka si program bakal nampilin menu makanan nasi goreng dan harganya 15.000. Nah, terus kenapa di setiap case 1 sampai case 5 ada break? Karena break tugasnya buat berhenti. Kalau sudah nemu case 1, program harus stop dan keluar dari switch. Kalau gak ada break, program bakal terus kebablasan dan jalanin semua di bawahnya. Makasih, love you. Oke, di sini ada codingan harga yang digunakan untuk satuan menu. Jumlah yang digunakan untuk menu yang dipesan. Artinya total harga untuk satu jenis menu. Lalu menambahkan subtotal ke total belanja. Codingannya itu total plus sama dengan subtotal, digunakan agar total belanja terus bertambah setiap kali user memesan menu baru. Lalu ada cout fix untuk menampilkan angka dalam desimal tetap. Set precision untuk menampilkan tanpa angka di belakang koma. Cout total sementara menampilkan total belanja sementara setelah pesanan ditambahkan. Program akan menanyakan apakah user ingin menambah pesanan lagi, lalu input disimpan ke variabel ulang. Lalu di sini ada if total 300, diskon sama dengan 0,10. Yang artinya jika total belanja lebih dari 300.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Lalu ada else if total 200.000, diskon sama dengan 0,05. Yang artinya jika total belanja lebih dari 200.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Lalu codingan akhir yaitu bayar sama dengan total dikurang diskon, yang digunakan untuk jumlah akhir yang harus dibayar dihitung dari total belanja dikurangi diskon. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Bagian kode di atas merupakan bagian akhir atau penutup dari sebuah program kasir. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan perhitungan belanja ke layar, mulai dari total harga, diskon, hingga jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Baris pertama menggunakan quote untuk menampilkan garis pemisah berupa tanda sama dengan. Garis ini digunakan agar tampilan output terlihat lebih rapi dan memudahkan pengguna membaca hasil transaksi. Baris kedua menampilkan total harga sebelum diskon. Nilai tersebut diambil dari variabel total yang sebelumnya telah dihitung dari seluruh menu yang dibeli. Teks Rp atau rupiah ditambahkan sebagai penanda mata uang rupiah, dan N digunakan untuk berpindah ke baris berikutnya. Baris ketiga menampilkan besar diskon yang diperoleh oleh pelanggan. Nilai diskon disimpan dalam variabel diskon. Spasi pada teks dibuat sejajar agar tampilan output lebih teratur. Baris keempat menampilkan total bayar akhir, yaitu jumlah uang yang harus dibayar pelanggan setelah diskon dikurangi dari total harga. Nilai ini disimpan dalam variabel bayar. Setelah itu, program kembali menampilkan garis pemisah sebagai penutup tampilan stroke. Kemudian ditampilkan pesan, "Terima kasih sudah berbelanja di Kedai Indra," sebagai bentuk pelayanan dan penutup program. Terakhir, perintah return digunakan untuk mengakhiri program dan menandakan bahwa program telah dijalankan dengan baik tanpa terjadi kesalahan. Sekian, terima kasih. Halo, saya Jira Rahma Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Nah, yang pertama di sini itu ada start. Start ini digunakan ketika program akan dimulai oleh pengguna. Yang kedua ada tampilkan menu. Karena di sini flowchartnya itu tentang menu makanan, jadi di sini ada tampilkan menu. Tampilkan menu ini digunakan pengguna ketika dia ingin melihat menu apa saja yang ada di toko tersebut. Lalu kedua, setelah tampilkan menu itu akan turun ke bawah, yaitu input pilihan. Karena sebelumnya dia sudah menampilkan menu dan sudah melihat-lihat menunya, dia akan memilih menu tersebut dan di sini dia harus memilih. Lalu ke bawah karena dia sudah menginput pilihannya akan ya, itu lalu dia akan ke bawah. Di sini ada total sama dengan harga dikali jumlah. Ini adalah rumus
Jadi ketika memilih jadi ketika menginput pilihan itu dia bisa jadi ketika menginput pilihan dia sudah memilih pilihan menunya, lalu turun ke bawah ini total sama dengan harga dikali jumlah. Jadi dia memilih menunya itu apa saja, nanti akan ditotalkan jumlah dan harganya. Lalu ke bawah lagi ini ada total lebih dari 300. Jika pelanggan tersebut memilih menu lebih dari 300, dia akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Kalau dia memilih, dia akan ke sini karena dia akan mendapatkan diskon. Nah, jika dia tidak lebih dari 300, akan turun ke bawah lagi, yaitu dengan total lebih dari 200, dia akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Lalu di sini ada subtotal. Subtotal ini akan menghitung total-total yang sudah dipilih oleh si pelanggan tersebut. Selanjutnya di sini ada harga dikali jumlah. Karena pelanggan tersebut sudah memilih, lalu dia dikalikan harga dengan jumlahnya. Ini sudah termasuk ke total. Lalu karena si total ulang dari harga dikali jumlah kan. Lalu turun ke bawah ada harga dikali jumlah. Ini sudah termasuk total. Jadi total harganya itu dikali dengan jumlah menu yang sudah dia pilih. Lalu di sini juga akan menampilkan jumlah diskon jika pelanggan tersebut lebih dari 300 dan 200 ribu. Ke bawah lagi, apakah ingin pesan ulang? Karena sudah ada harga dan jumlahnya, si pelanggan tersebut ditanya apakah ingin pesan ulang. Jika ya, pelanggan tersebut akan kembali ke input pilihan, ke sini. Jika tidak, pelanggan tersebut akan mencetak stroke dan selesai. Kalau tidak, itu langsung ending. Begitu. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi